Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala jazilin na'ma'ih. Wa sallallahu wa sallama ala khatami rusulihi wa anbiya'ih. Wa ala alihi wa sahbihi wa awliya'ih, amma ba'd. Pemirsa media Ansor Prambon yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmatnya. Salawat ma'asalam semoga senantiasa mengalir deras ke pangkuan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kekasih-kekasihnya. Pemirsa media Ansor Prambon rahimakumullah, bulan Ramadan merupakan momentum di mana umat Islam berkesempatan untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya, berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai esensi daripada tujuan berpuasa itu sendiri. Namun kadangkala kita juga tidak menafikan sebagian umat Islam kadang-kadang ketika berpuasa malah lebih banyak bermalas-malasan, tidak banyak melakukan aktivitas-aktivitas di siang hari, lebih banyak tidur. Maka dari itu tema kali ini kita akan menyampaikan sedikit nasihat yang diambil dari kitab Jurmiyah. Kok kitab Jurmiyah? Padahal Jurmiyah itu kan menjelaskan tentang ilmu nahwu. Makna yang tersirat dari kitab Jurmiyah itu bisa kita ambil dari beberapa tema. Seperti kita ketahui bersama, kalau dalam ilmu nahwu itu ada istilah dalam bab yang ada di Jurmiyah, ada al-marfu'ah atau marfu'atil asma, isim-isim yang dibaca rofa. Marfu'atul asma itu ada 7 dalam kitab Jurmiyah. Perlu kita ketahui apa isim-isim yang dibaca rofa. Itu ada 7. Kalau kita ambil nasihat dari ini, setidaknya kalau kita ingin mendapatkan ketinggian derajat marfu'ah, ini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Jurmiyah dikatakan yang pertama isim yang dibaca rofa adalah al-fa'il. Kalau kita ingin oleh Allah diangkat derajatnya, maka kita harus menjadi fa'il. Apa itu fa'il? Pelaku. Pelaku atau dalam bahasa lain amil, orang yang beramal. Maka kita harus banyak meningkatkan amal ibadah, amal kebaikan di dalam bulan Ramadan. Bukan kemudian malah kita bermalas-malasan dengan alasan berpuasa, lemes, dan sebagainya. Nah, kita coba tengok bagaimana kejadian perang Badar itu juga kan terjadi di bulan Ramadan. Luar biasa. Ini sejarah yang luar biasa, perlu kita tiru. Maka ketika kita kembali lagi ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadilah amil, jadilah fa'il, pelaku daripada amal. Penting untuk kita memperbanyak amal, apalagi di bulan yang mulia ini. Menjadi fa'il, menjadi orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ketika kita ingin diangkat menjadi orang yang derajatnya tinggi di sisi Allah, paling tidak
kalau kita tidak bisa menjadi fa'il, maka kita menjadi maf'ul bih. Oh, ya, maf'ul bih. Atau dalam kata lain, maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Pelaku yang tidak perlu nampak. Kita sebagai umat Islam, ketika kita melakukan sesuatu, kiranya tidak perlu kita menampakkan diri, aku loh sing melakukan dan sebagainya. Kalau dalam filosofi yang sering disampaikan oleh salah satu masyayikh Lirboyo, almarhum al-maghfurlah Yai Aziz Mansur, itu memberi wejangan kepada santri-santri beliau, santri lek wis mulih iso dadi paku. Nah, menjadi paku itu adalah satu hal yang punya peranan tidak sepele. Tapi apakah paku itu tampak? Tidak. Paku ataupun semaknanya, mungkin kalau dalam konstruksi bangunan masa kini bukan lagi paku, tapi las-lasannya. Las itu juga demikian. Paku itu dalam filosofinya, dia bisa menyatukan antara usuk, reng, blandar, dan sebagainya. Tapi dia tidak menampakkan diri sebagai orang yang bermanfaat. Cukup hanya Allah saja yang tahu. Pun demikian, dia dipalu menghadapi tekanan dan sebagainya, tapi tidak menampakkan diri bahwa ia punya peran. Ini yang perlu kita kita tiru dari filosofi paku. Jadilah orang yang bermanfaat, sekecil apapun kita bermanfaat untuk manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Namun tidak perlu kita menampakkan diri. Pemirsa media Ansor Prambon yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari filosofi paku kita juga bisa mengambil pelajaran bahwa setiap amal yang kita lakukan harus didasari hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting karena ruh daripada semua perbuatan kita ada pada nilai keikhlasan. Nilai disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan salah, setan itu diberi tugas atau mengganggu manusia itu tidak hanya bagaimana supaya manusia bermaksiat saja, tidak. Setan, iblis, dan kawan-kawan itu juga punya tugas untuk mengganggu manusia agar taat kepada Allah, memperbanyak amal, memperbanyak ibadah. Tapi kemudian esensi dari semua perbuatannya bagaimana supaya tidak karena Allah. Akhirnya yang muncul adalah kesombongan. Ini iblis, jangan salah. Ketika kita banyak amal, banyak perbuatan yang baik-baik, belum tentu itu merupakan satu kebaikan kalau tanpa didasari keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu tugas iblis. Tidak hanya menggoda untuk berbuat maksiat, tapi juga menggoda untuk memperbanyak taat, tapi tidak dilandasi karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang muncul adalah sifat aku loh sugih, saya kaya, saya banyak sedekah, saya alim, saya banyak santri, kemudian saya dan terus saya. Nah, akhirnya nilai keikhlasan itu yang kemudian akan menjerumuskan umat manusia kepada jurang-jurang kenistaan. Pemirsa media Ansor Prambon yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ke tema, kalau kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadilah orang yang senantiasa beramal ataupun orang yang beramal tapi tidak ditampakkan di hadapan umum. Kemudian selanjutnya harus menjadi mubtada. Apa itu mubtada? Orang yang mengawali kebaikan, menjadi pelopor, menjadi motor penggerak.
di masyarakat, di lingkungan kita, di keluarga kita, jadilah kita itu orang yang paling pertama untuk mengajak kebaikan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kadang-kadang sulit untuk menjadi orang yang bisa mengajak kepada kebaikan. Maka kalau kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah, jadilah kita pelopor dalam kebaikan. Mubtada. Jangan hanya cuma menyuruh, tapi kita mengajak. Kalau menyuruh, kita tidak melakukan apa yang kita suruh, tapi kalau mengajak, kita harusnya melakukan terlebih dahulu apa yang akan kita ajak. Kemudian selanjutnya, kalau kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah kita menjadi khabarnya mubtada. Kita informasikan kebaikan-kebaikan kepada masyarakat luas, kepada umat muslim. Ini penting, termasuk daripada menginformasikan kebaikan, ini juga termasuk bagian daripada mengajak amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi man dalla ala khairin, ada sebuah hadis yang mengatakan barang siapa menunjukkan kepada satu kebaikan, maka baginya pahala, dan baginya pahala apa yang ia lakukan dan pahala orang-orang yang melakukan kebaikan yang ia ajak. Maka dari itu, mari paling tidak ketika kita tidak menjadi pelopor dari sesuatu yang baik, paling tidak kita harus menginformasikan, menjadi khabar hal-hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak kebaikan. Maka dalam momentum yang baik ini, di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah ini, mari kita banyak-banyak beramal, kita banyak-banyak melakukan kegiatan-kegiatan positif, agar supaya puasa kita, ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada akhirnya kita seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, nanti keluar Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim seorang ibu tanpa dosa, yang kemudian seandainya kita wafat, insya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal 'afwa minkum. Allahumma hdina shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.